Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari mata kuliah pengantar teknik industri. Oke. Pertemuan saat ini kedua, kita akan mengambil tema ergonomi. Rekan-rekan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh seorang industrial engineer atau seorang insinyur teknik industri. Salah satunya adalah melakukan perencanaan metode kerja, melakukan analisis beban kerja, dan juga mendesain tempat kerja. Gitu ya. Nah, salah satu sub bahasan dalam bidang keteknik industrian yang membahas mengenai bagaimana kita mendesain metode kerja agar metode kerja tersebut dapat memberikan hasil yang produktif, suasana kerja yang kondusif, itu adalah ergonomi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ergonomi. Ergonomi itu memiliki banyak persamaan. Ada yang mengatakan ergonomi itu diterjemahkan sebagai analisis perancangan sistem kerja atau analisis dan perancangan kerja, atau ada yang juga menyebutkan dengan perancangan sistem kerja. Ya. Tapi itu sama, kita biasanya bicaranya adalah biasanya ergonomi atau analisis perancangan kerja atau tata cara kerja. Ya. Itu sama saja. Oke. Ergonomi sendiri itu diambil dari bahasa Yunani ya, yang artinya ergos dan nomos. Ya. Ergo itu artinya adalah tubuh manusia dan nomos itu artinya adalah ukuran. Ya. Sehingga ergonomi ini adalah salah satu bidang ilmu dalam teknik industrian yang mempelajari aspek tubuh manusia beserta ukuran-ukuran dan keterbatasannya dalam melakukan perancangan sistem kerja. Perancangan sistem kerja yang dimaksud adalah sistem manusia mesin. Apa itu sistem manusia mesin? Bagaimana kita mendesain hubungan kerja yang di situ ada orangnya, operator atau ada tenaga kerjanya, dan ada alatnya, peralatannya, yaitu mesin, supaya nanti dia bisa optimal. Nah, manusia memiliki batas-batas kemampuan ya, dalam hal berhadapan dengan lingkungan sistem kerjanya, seperti mesin, metode, dan SOP. Bidang ergonomi ini merupakan perpaduan atau lintas disiplin ya, dari beberapa bidang ilmu yang lain. Apa saja itu? Kita lihat di sini. Ada kedokteran, biologi, psikologi, dan sosiologi. Sedangkan asosiasinya di Amerika Serikat itu disebut sebagai Human Factor Engineering and Human Engineering. Atau ada juga biomekanika. Biomekanika itu bagaimana kita mempelajari aspek mekanika dalam tubuh manusia. Ya, dan seterusnya. Oke. Kalau gitu apa sebenarnya ergonomi? Nah ini. Disiplin ergonomi itu merupakan subdisiplin ilmu atau subcabang keilmuan dalam disiplin teknik industrian yang mempelajari keterbatasan dari kemampuan manusia, baik fisik maupun mental psikologis, dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk buatan. Atau ergonomi disebut juga sebagai sebuah cabang keilmuan yang sistematis memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia
untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkannya, yaitu efektif, efisien, aman, dan nyaman. Nah, berikutnya, ergonomi juga diharapkan dapat meningkatkan atau memperbaiki performance kerja manusia. Seperti dengan bisa saja menambah kecepatan atau meningkatkan akurasi atau meningkatkan keselamatan kerja atau mengurangi energi kerja yang dibutuhkan, ya, serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat, meminimalkan kesalahan, kerusakan yang disebabkan oleh human error. Disebutkan tadi bahwa ergonomi ini merupakan multidisipliner dari beberapa cabang ilmu. Yang pertama tentunya adalah dalam bidang ilmu keteknikan. Berikutnya dalam bidang psikologi, dalam bidang manajemen, anatomi yang berkaitan dengan bagian-bagian dan struktur tubuh manusia. Kemudian adalah fisiologi. Fisiologi ini adalah dengan masalah organ-organ internal dalam manusia seperti jantung, paru-paru, kecepatan berkeringat, tekanan darah, dan sebagainya. Ini merupakan aspek-aspek fisiologis, serta juga berkaitan dengan perancangan atau desain. Nah, kemudian ergonomi ini digunakan untuk apa biasanya? Ya, yang pertama, biasanya di sini adalah untuk mengevaluasi bagaimana tempat kerja yang baik di kantor. Atau juga untuk melakukan pendesainan alat bantu dan peralatan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, sebagai pengetahuan, ergonomi itu mempelajari yang pertama adalah kemampuan manusia dalam melakukan pekerjaan, lalu apa keterbatasannya, dan karakteristik pada manusia. Maksudnya apa karakteristik pada manusia? Kita lihat sekarang. Perbedaan suku, ras, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi, kemudian frekuensi latihan fisik yang dilakukan oleh para pekerja. Itu semua membawa dampak kepada kemampuan yang berbeda-beda. Orang yang sering latihan fisik, barangkali kalau bekerja atau berjalan 5-10 kilo tidak masalah, tapi orang yang nggak pernah olahraga, barangkali jalan 5 kilo aja sudah tersengal-sengal. Nah, ini menandakan bahwa dalam konteks ekonomi ini kita mempertimbangkan 3 hal, yaitu adalah kemampuan kita melakukan pekerjaan, berikutnya adalah keterbatasan pada manusia, dan juga karakteristik yang lainnya. Nah, biasanya ini yang kita bicarakan adalah untuk mendesain hubungan antara manusia dan lingkungan kerja. Manusia dan lingkungan kerja meliputi apa? Tadi yang disebut adalah human machine interface technology. Bagaimana ketika manusia ini bekerja dengan mesin, bagaimana ketika manusia bekerja dengan lingkungan, bagaimana ketika manusia bekerja dengan software, dan bagaimana ketika manusia sebagai bagian dari sebuah organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan ini semua minimal ada 3, yaitu ada analisis, design, dan evaluation, atau evaluasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, sekarang kita lihat aplikasi ergonomi dalam industri. Ya. Yang pertama, pada tahun 1898, yaitu pada bidang restrukturisasi kerja. Ya, restrukturisasi kerja. Ya. Ini dalam konteks ini, pada tahun 1898, Taylor ya, itu melakukan perhitungan. Ya. Perhitungan bagaimana cara membagi waktu antara waktu kerja dan waktu istirahat yang disebut sebagai work and rest schedule. Sehingga diharapkan dengan adanya work and rest schedule ini, orang yang bekerja secara manual dapat lebih sehat dan juga hasilnya dapat lebih baik. Jadi menentukan misalnya kalau buruh angkut di sebuah gudang, buruh angkut karung-karung beras begitu, dia harus istirahat berapa menit setelah dia angkut berapa kali. Kemudian dia akan melakukan itu lagi. Istirahat lagi, ngangkut lagi, istirahat lagi sampai jumlah tertentu, dia harus istirahat agak lama disertai dengan
tambahan minuman atau makanan dan lain sebagainya. Nah, Frederick Taylor dalam hal ini memberikan satu dasar, memberikan satu standar, landasan dalam melakukan perancangan kerja atau work design, dan melakukan formulasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan studi gerak dan waktu, time and motion studies, untuk mendapatkan standar-standar kerja. Apa itu time and motion studies? Time and motion studies itu adalah cara kita untuk mempelajari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan melakukan gerakan-gerakan yang standar. Ya, contohnya kalau kita mau membuat atau merakit sebuah barang tertentu, katakanlah barang itu misalnya kita ambil saja mebel ya, kursi makan, kursi meja makan, kursinya itu untuk merakit butuh waktu berapa lama? Untuk menggergaji butuh waktu berapa lama? Untuk memotong itu butuh waktu berapa lama? Nah, pekerjaan-pekerjaan itu sudah distandarisasikan, yang disebut kemudian dengan time and motion study. Kita mempelajari. Orang melakukan menggergaji papan atau kayu butuh waktu berapa lama? Melakukan pengecatan, mendempul dulu pertama, setelah itu ada berapa lama? Melakukan pengecatan, finishing, sampai akhirnya pelapisan dengan katakanlah coating dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam bidang ergonomi ini adalah suami istri, ya, Frank and Lillian Gilbert. Frank and Lillian Gilbert ini, suami istri ini, mereka melakukan studi tentang skill performance, perancangan stasiun kerja, serta rancangan fasilitas kerja, khususnya bagi orang-orang yang cacat atau handicapped persons. Nah, kemudian pada tahun 1933, perusahaan Hawthorne Plant dan Musenberg melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kecelakaan kerja di industri atau industrial accident. Oke, kalau seperti itu kemudian pertanyaannya adalah, di bidang apa saja ergonomi itu bisa diterapkan? Jawabannya ya bisa di mana saja, di rumah bisa, di tempat kerja bisa, di perjalanan bisa. Maksudnya gimana Pak contohnya Pak? Oke, saya beri contoh. Kalau di rumah atau di rumah ya misalnya, contohnya begini. Kalau Anda ngekos, coba Anda evaluasi ketika Anda bangun tidur pagi-pagi gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Bangun, katakanlah Anda ngekos kamar mandinya di luar, tidak di dalam kamar. Kamarnya di luar bersama-sama. Anda masuk ke kamar mandi, masuk ke kamar lagi dulu, sholat dulu, itu ke kamar mandi lagi, nyapin cuci baju, lalu cuci baju, masuk kamar lagi. Anda hitung itu, bolak-baliknya berapa lama. Lalu coba Anda pikirkan ritmenya, supaya sekali jalan jadi. Supaya sekali jalan nggak bolak-balik. Itu akhirnya bisa kita lakukan juga. Itu metode kerja ya. Terus, misalkan Anda disuruh nganter paket, Anda bekerja di JNE, nganter paket. Rutenya kemana dulu nih? Ketika Anda menerima alamat barang-barang paket yang harus dikirim, kan bisa jadi daerahnya macam-macam, daerahnya tersebar. Lalu Anda harus menentukan rute perjalanan Anda supaya satu jalur, kira-kira begitu. Itu ya ergonomi dalam hal tempat pekerjaan. Di tempat kerja itu di kantor berarti. Contohnya apa? Ya, Anda harus memisahkan barang-barang yang diperlukan dan tidak. Supaya apa? Supaya kalau ketika mencari barang mudah, nggak seperti misalkan di kelurahan, semua dokumen diletakkan di meja sampai orangnya ketutupan dokumen. Begitu dicari bingung. Dokumennya nggak jelas di mana karena semua tertumpuk di situ. Nah, itu salah satu cara ya, aplikasi ergonomi di tempat kerja. Kapan ini diterapkan? Ya bisa 24 jam tergantung kebutuhan kita. Ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menerapkan? Bisa individu maupun kelompok, ya, dari mulai usia kanak-kanak sampai dewasa. Dan ini bisa dilakukan pada semua disiplin ilmu. Oke. Hal-hal yang akan dibahas dalam konteks kesehatan kerja serta ergonomi. Yang pertama adalah physical size atau antropometri. Antropometri ini adalah ukuran tubuh manusia. Lebar pundak rata-rata orang laki-laki dewasa di Indonesia berapa? Lebar pundak rata-rata orang wanita dewasa di Indonesia punya lebar berapa? Ya. Ukuran sepatunya pun seperti itu. Ini yang disebut sebagai
physical size anthropometric. Tujuannya dengan kita mengetahui bahwa setiap manusia punya ukuran tubuh yang berbeda-beda, maka kita bisa menentukan akankah kita memasok ban dengan ukuran pelek seperti ini atau lebih apa namanya lebih kecil begitu ya. Antropometri itu adalah ukuran tubuh manusia. Sama juga seperti kata mau bicara perancangan kursi. Kursi itu kan lebarnya adalah lebar dari bokong manusia supaya duduknya enak dan seterusnya. Itu adalah yang disebut physical size, ukuran tubuh manusia. Tinggi berapa, kalau duduk tingginya berapa dan seterusnya. Ini yang disebut dengan antropometrik. Kemudian berikutnya adalah endurance kardiovaskular. Bagaimana kita mendesain tempat kerja yang tidak membutuhkan energi yang cukup besar ketika kita melakukan respirasi atau kardiovaskuler. Jadi kita harus bisa menentukan bentuk olahraga atau aktivitas apa yang kira-kira itu misalnya aman sehingga faktor endurance kardiovaskular pun bisa dijaga dalam waktu yang lama. Berikutnya adalah strength atau biomechanical. Nah, ini adalah kemampuan fisik. Kemampuan secara fisik, ya. Tentu kita akan mengalami perbedaan orang-orang yang biasa bekerja kasar, orang-orang yang tidak pernah melakukan pekerjaan yang sifatnya kasar. Pasti ada perbedaan strength atau kemampuan. Kemudian ada yang disebut dengan manipulatif atau kinesiologi. Ini biasanya kalau misalnya setelah kita manipulatif itu dia merubah. Ya. Kita ukur, kita mau isi bensin, ketika diukur ternyata awalnya kita menggunakan bensinnya misalnya Pertamax. Ya. Tapi karena sekarang harganya naik, kita harus manipulasi. Bagaimana kalau kita turunkan derajatnya, tidak lagi pakai Pertamax, tapi pakai Pertalite, tapi kemudian dikasih katalis. Nah, jadi tetap akhirnya oktannya, kemampuannya tetap sama dengan yang lama. Hanya misalnya bensin ini bisa menjadi lebih sehat. Ini contoh-contoh dalam bidang manipulatif. Nah, biasanya manipulatif ini setiap periode tertentu kita akan evaluasi apakah penyesuaian ini sudah bisa atau belum. Karena di sini kita mengisyaratkan bahwa semua produk yang akan kita beli dalam konteks ini bisa dilakukan adjustment, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya adalah environmental, lingkungan. Dalam konteks ergonomi juga harus diperhatikan bahwa semua kegiatan yang ada di tempat kerja harus environmental friendly atau bersahabat dengan lingkungan, kira-kira begitu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Selain hal-hal di atas tadi, yang juga kita patut pertimbangkan dengan baik itu adalah bahwa bagaimana kita bisa membuat suatu aturan sehingga pekerja ini merasa nyaman dan keselamatan serta kesehatan kerjanya terjamin. Ini yang pertama. Yang kedua, cost or productivity crucial. Artinya apa? Dari analisis yang kita miliki, ternyata biaya yang masih harus dikeluarkan cukup besar, cukup besar. Serta adalah untuk kenyamanan dari manusianya sendiri. Oke. Nah, baik. Oke. Ya, nah, antropometri itu adalah tadi saya katakan bidang yang mempelajari ukuran tubuh manusia, ya. Nah, apakah yang bisa menyebabkan perbedaan ukuran antara satu orang dengan orang yang lain? Tadi usia, jenis kelamin, suku bangsa, jenis pekerjaan, cacat tubuh, kemudian ada pakaian, kondisi kehamilan ataupun yang lain-lain, ya.
Kemudian ada yang disebut dengan persentil. Apa itu persentil? Persentil itu adalah ukuran yang membedakan beberapa konsumen ini dalam beberapa tahapan kelompok. Ada persentil 1, 2, 3, dan 4. Itu kalau 1 itu artinya dia hanya masuk dalam 25% terbaik. Kalau persentil 50, dia masuk separuh-separuh. Persentil 75, dia hanya dalam hal ini dia intinya merupakan 75% dari ukuran orang. Jadi misalkan begini, kita urutkan orang dari yang paling kurus sampai yang paling gemuk. Kalau saya pakai persentil 1, itu artinya orang yang paling kurus. Sedangkan persentil 99 itu orang yang paling gemuk. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, ketika kita mendesain suatu produk, ada yang mengikuti persentil bawah, ada yang mengikuti persentil yang atas. Nah, biasanya dipakai angka 1, 5, 10, dan 90 sampai dengan 99. Oke. Ya, oke, seperti ini ya. Dari hasil pengukuran tubuh manusia Indonesia dewasa laki-laki usia 19 sampai dengan 40 tahun diperoleh data yang terdistribusi normal dengan rata-rata tingginya 170 cm dan deviasi standarnya 7. Berapakah ukuran persentil 93? Nah, ini ada rumusnya. Silakan dipelajari sendiri dulu ya rumusnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke. Kita mau membuat tinggi pintu. Kalau kita mau menentukan tinggi pintu, maka kita gunakan alat ukurnya adalah tinggi orang tapi masuk ke persentil 99. Artinya apa? Supaya orang yang paling tinggi nggak mentok, kira-kira begitu. Nah, kemudian dalam konteks perancangan produk ergonomi juga perlu kita perhatikan hal yang berkenaan dengan perancangan produk-produk alat bantu di tempat Anda di tempat Anda ya kalau di kampus berarti di kampus gitu ya, atau di tempat lain misalnya. Nah, kemudian contoh yang lain lagi adalah tinggi genggaman koper. Koper genggamannya diukur berapa tingginya. Ukuran handle dan lain sebagainya. Ini contohnya. Dalam konteks mengentrikan suatu perintah atau suatu bentuk interaksi manusia mesin saat ini, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan engineering sudah mulai melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan penemuan untuk bidang ergonomi terutama. Nah, di depan ini kita melihat keyboard, ya. Kita melihat keyboard komputer, bagaimana desain yang bagus. Ya, misalnya seperti ini dan seterusnya. Kemudian bagaimana desain meja komputer yang baik. Ini ideal typing position-nya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita membicarakan masalah endurance atau daya tahan untuk bekerja. Daya tahan atau problem mengenai keterbatasan daya tahan atau endurance ini biasa disebabkan oleh karena yang pertama pihak dari pekerja ini akan dilihat bagaimana karakteristik stres dan juga kelancaran dari sistem kardiovaskularnya atau aliran darah di jantungnya. Kalau dia kondisinya bagus, ya, maka sistem kardiovaskularnya juga dapat berjalan dengan baik. Tapi kalau sistem dia tidak berjalan dengan baik, walaupun dia hanya tambah capek sedikit saja, itu akan membuat drop dari kondisi kardiovaskuler. Nah, endurance ini juga mencakup yang tadi, menentukan berapa lama dia harus melakukan pekerjaan itu dan berapa lama dia harus istirahat. Oke. Oke.
Lanjutkan. Oke. Nah, dalam konteks ergonomi juga kita mempelajari bagaimana posisi kerja yang paling tepat, bagaimana gerakan-gerakan yang paling tepat. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita mau mendorong suatu benda kerja, meja atau lemari, pertanyaan saya, lebih mudah mendorong atau menarik? Misalnya kayak gitu ya. Karena mendorong sama menarik itu akan mengakibatkan energi yang dikeluarkan berbeda, walaupun berat yang didorong itu sama. Kemudian Anda lihat juga, misalnya apa namanya, Anda mengangkat benda diam sama Anda mengangkat benda yang sedang beraktivitas. Anda lebih cepat capek ketika diam, apa lebih cepat capek ketika Anda beraktivitas. Saya ambil contoh, Anda angkat barbel, barbelnya diam, atau Anda main basket, Anda bergerak. Pasti akan lebih cepat capek yang statis. Jadi beban statis akan terasa lebih tinggi. Nah, karena itu diusahakan ketika bekerja ini tidak statis. Ya, kalau statis pasti dia akan sangat lelah. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan biomekanik. Contohnya apa? Pergerakan kalau ini digunakan untuk sport science. Kita berenang. Bagaimana posisi pergerakan badan, kaki, betis, telapak kaki supaya dia bisa berenang dengan lebih streamline, lebih cepat dan mengurangi hambatan air. Ya, termasuk kita lihat sekarang misalnya di luar negeri itu atlet sudah dimulai, ergonomi ini dimulai digunakan untuk sport science, bagaimana melatih gerakan-gerakan seorang atlet supaya gerakannya itu efisien sehingga bisa maksimal, kira-kira begitu. Nah, sistem yang disebut dengan musculoskeletal, itu adalah gabungan antara rangka dan otot ya, bagaimana kita dapat mengkondisikan sistem musculoskeletal ini supaya kita tidak ada kehilangan keseimbangan, postur yang baik dan sebagainya. Cara mengangkat benda yang bagus. Anda mengangkat aqua galon dari bawah, gimana caranya? Membungkuk seperti ruku atau jongkok dulu baru mengangkat galonnya. Nah, itu satu cara. Nanti itu dipelajari dalam ergonomi. Postur tubuh yang seperti apa yang baik. Supaya apa? Supaya tidak cedera. Kalau Anda mengangkat benda dari bawah bentuknya seperti ruku, kalau sholat, itu maka tulang belakang akan kena. Tapi kalau Anda jongkok, bendanya dipepetkan ke perut, baru diangkat oleh kaki dan paha serta perut ditahan oleh perut, itu akan lebih aman bagi kondisi badan kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam konteks ergonomi. Nah, oke. Hal yang lain juga dalam ergonomi ini adalah bagaimana efek dan dampak dari sebuah sistem industri kepada lingkungan hidup, terutama masalah polusi dan lain sebagainya. Juga masalah lingkungan kerja seperti panas, suhu. Ya. Berapa kira-kira suhu yang optimal untuk bekerja? Terlalu panas juga kita akan cepat lelah, terlalu dingin juga kita akan bisa kehilangan daya konsentrasi. Juga pencahayaan yang terlalu redup akan membuat mata cepat lelah, pencahayaan yang terlalu terang juga akan membuat kita silau dan lain sebagainya. Kemudian vibration, kondisi pekerjaan kita apakah banyak dengan di samping mesin, kalau kita banyak di samping mesin maka kita akan kena getarannya. Getaran yang cukup sering dan besar itu akan membuat juga badan terasa lebih cepat lelah dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Ya. Nah, contohnya kita lihat di sini. Indikator perlunya pendekatan ergonomi pada sebuah sistem industri kalau apa? Mutu produk rendah, ini kita perlu ergonomi untuk meningkatkan kualitasnya. Istirahat karyawan terlalu panjang, kita harus hitung ulang supaya apa? Supaya kita nggak rugi bayarnya karena terlalu lama istirahat tetap harus dibayar dan ini merugikan kita. Pekerja tidak dapat memenuhi standar produksi, baik dari mutu, kecepatan, itu kita perlu perubahan sistem kerja. Kemudian ada personal dan fatigue allowance masih tinggi. Apa itu artinya personal allowance? Allowance itu adalah kelonggaran. Seseorang kerja 8 jam sehari, pasti ada kelonggaran. Kelonggaran apa saja? Salah satunya adalah fatigue karena lelah, ya istirahat. Personal allowance, kalau misalkan Anda mohon maaf, Anda harus perlu ke kamar kecil, perlu ke toilet, itu personal allowance, butuh minum, itu personal allowance. Kemudian ada yang disebut dengan unavoidable allowance, karena apa? Anda menunggu sesuatu. Sebuah operator, katakanlah kita punya suatu rangkaian produksi, ada stasiun kerja 1, 2, 3. Yang pertama itu adalah pemotongan kayu, yang ke stasiun kerja 2 itu adalah apa namanya penghalusan, yang ketiga perakitan, ini mau buat mebel nih, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ternyata kita masuk pada stasiun 2. Stasiun 2 kan bisa bekerja kalau stasiun 1 sudah selesai. Ternyata suatu ketika kita mau kerjain stasiun 2, stasiun 1-nya belum selesai karena masih ada sesuatu yang error. Artinya kita menunggu. Menunggu itu artinya adalah yang disebut sebagai unavoidable delay allowance, kelonggaran karena menunggu. Oke. Nah, kemudian juga yang perlu kita bahas dalam ergonomi adalah masalah kecelakaan dan keselamatan kerja. Accident and
occupational health. Occupational health itu adalah kesehatan di tempat kerja serta bagaimana kita menghindari kecelakaan kerja atau safety engineering, juga itu kaitannya dengan ergonomi. Sering terjadi absen, karyawan jarang masuk. Kenapa? Pasti mungkin dia merasa mentalnya nggak enak atau ada apa, itu kita harus melakukan investigasi kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian output produksi rendah, tidak mencapai target. Ini berarti ada yang salah dalam bidang produksi, baik itu orangnya maupun mesinnya atau alat bantunya. Jangan-jangan kita butuh alat bantu yang baru, yang tadinya manual jadi semi otomatis misalnya. Nah, kemudian juga labor turnover. Turnover itu adalah karyawannya keluar masuk, artinya mengundurkan diri, dikeluarin, ganti lagi yang baru berapa lama mengundurkan diri. Nah, itu berarti ada masalah di situ. Karena pada prinsipnya karyawan dengan turnover tinggi itu, maka dia sebenarnya tidak merasa satisfied atau tidak merasa puas dengan pekerjaan itu, dan kita memerlukan biaya yang sangat besar karena setiap karyawan baru melalui fase training dan lain sebagainya. Oke. Kemudian juga misalnya terdapat banyak material waste. Artinya material waste itu sisa-sisa material yang sebenarnya masih bisa dipakai, tetapi nggak dipakai karena sudah kelebihan terjadi, ya. Misalnya. Jadi kalau misalnya contohnya apa? Kalau kita beli baju satu, ya kita kainnya secukupnya aja, jangan beli baju satu, beli kainnya 2,5 meter. 2,5 meter itu dipakai satu kelebihan banyak, dipakai dua nggak cukup. Nah itu kan jadi boros, gitu ya kira-kira. Ya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Termasuk juga misalnya adalah banyaknya barang yang reject atau barang yang dianggap tidak bagus kualitasnya ketika dipasarkan ke sistem di ergonomi ini. Jadi kita lihat bahwa misalnya material waste, jadi banyak material yang tidak berguna. Nah, ya contoh nanti ketika ergonomi ini adalah ada aplikasi-aplikasi seperti ini. Antropometri pada pendesainan workstation. Bagaimana kita menerapkan antropometri untuk mendesain workstation. Kemudian bagaimana kita untuk menghindari atau untuk mengantisipasi gitu ya kelelahan fisik karena masalah panas dan masalah stres. Kemudian bagaimana caranya kita membuat SOP untuk melakukan manual lifting atau pengangkatan secara manual serta material handling. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan misalnya posisi kerja yang bagus apakah harus dengan duduk atau berdiri atau gantian, kadang duduk kadang berdiri, ya. Apakah kita perlu menggunakan musik yang lembut untuk meningkatkan suasana dan kondusivitas dari tempat kerja dan lain sebagainya. Oke. Ini beberapa aplikasi ya dalam ergonomi. Nah, beberapa aplikasi ergonomi yang lain ini bisa dilakukan di tempat kerja yang sudah automated, ada yang juga masih sifatnya manual. Nah, gitu ya. Di sini ada yang disebut dengan Toyota Way. Ya. Toyota Way itu ada kurang lebih 11 gitu ya, 11 cara. Kira-kira seperti ini. Ya. Kalau di Toyota, cara kita meningkatkan nilai bukan dengan menaikkan harga, gitu ya, tetapi adalah dengan mengurangi biaya. Ya. Kalau kita jual barang, katakanlah biaya produksinya 10.000, jual 15.000, kita untung 5.000. Bagaimana supaya kita dapat meningkatkan profit? Tambahin aja Pak harga jualnya Pak, jadinya 16.000, jadi untungnya 6.000. Bukan begitu kalau Toyota. Dia sebenarnya harga jualnya tetap sama, tetapi biaya produksinya dipangkas. Artinya apa? Setelah dia bisa membuat kendaraan itu dalam tempo 2 tahun, maka dia harus bisa mengurangi biaya produksi. Artinya dengan harga yang sama, itu dia bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Kira-kira begitu gambarannya. Oke. Nah, ini contohnya ya, ergonomi yang jelek seperti ini kita lihat. Posisi duduk tidak nyaman dan lain sebagainya. Ini juga mau masang harus pakai cara yang seperti ini sampai harus ditahan, jadi ini tidak menunjang pada masalah safety. Nah, ini 2 forklift ditumpuk karena kurang tinggi, ini juga tidak safety, ya, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang ada tugas pertama. Anda buat kelompok kemarin, saya sudah minta ya Anda buat kelompok, setiap kelompok anggotanya 4 atau 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5, tidak boleh kurang dari 4. Jadi 4 atau 5. Sekarang dibuat 4 aja dulu semua, sisanya digabungkan jadi 5. Oke, 5 orang, makanya 4 atau 5. Tugasnya, ini salah tahunnya ya. Saya minta Anda mencari artikel tentang ergonomi, tapi tahunnya bukan 2016, dibalik. Dari 2016 sampai tahun 2021. Nah,
2016 sampai dengan tahun 2021 yang membahas tentang ergonomi, ya. Baik dari jurnal nasional, internasional, tidak boleh ada jurnal yang sama. Karena ini sifatnya kelompok, pastikan paper yang Anda cari tidak sama. Jadi tugasnya Anda mencari papernya tentang ergonomi, lalu Anda buat resume, ya. Anda buat resume, ya. Jadi paper aslinya dimasukin dalam tugas Anda, lalu Anda buat resume sebanyak 3 halaman. Sebanyak 3 halaman. Nah, minggu depan itu dikumpulkan ke saya, waktunya 1 minggu, dan cara mengumpulkan dikumpulkan dulu melalui ketua kelas, lalu ketua kelas nanti mengirimkan kepada saya via email. Email saya apa, nanti ketua kelasnya bisa nanya ke saya. Saya rasa begitu. Ini adalah tugas kelompok, ya, yang pertama. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Ergonomi, silakan. Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Baik. Belum, Mbak. Baik. Kalau belum, sementara saya cukupkan dulu. Nanti ini akan saya upload rekamannya, dan ada beberapa video tambahan yang harus Anda cermati tentang ergonomi. Nanti akan saya posting di grup kita. Baik, saya rasa itu. Terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Oh ya, tugasnya dikumpulkannya seminggu, jadi pas hari ini, bukan hari Senin, bukan. Yang hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.